Di dalam kehidupan sehari-hari di muka bumi, Allah kita akui adanya, namun belum tentu kita posisikan sebagai pihak pertama dalam konsentrasi dan kesadaran hidup kita. Allah belum kita jadikan pembimbing utama hidup kita. Allah belum kita jadikan Panglima Agung yang setiap instruksinya kita patuhi dan setiap larangannya kita jauhi. Allah masih belum kita letakkan di tempat utama dalam urusan-urusan kita. Firman atau ayat-ayatnya belum kita jadikan wacana utama dalam menjalani kehidupan. Mungkin karena kita masih belum bisa berpikir rasional, atau mungkin kita belum memperoleh informasi yang cukup untuk membawa kita kepada betapa pentingnya ia, atau justru karena kita sudah merasa pandai dengan kesarjanaan kehidupan kita. Pada umumnya Allah masih kita letakkan sebagai pihak ketiga yang kita sebut Dia, dan sesekali saja kita sebut, utamanya ketika sedang susah dan kepepet oleh suatu masalah. Barangkali kita belum terlalu berharap bahwa kebanyakan orang akan memproses dirinya sampai pada konsentrasi batiniah terdalam, di mana mereka menyadari bahwa pada hakikatnya kita ini tidak ada, dan semata-mata hanya diadakan olehnya. Sehingga pada konsentrasi yang demikian, kita melebur dan lenyap, sampai akhirnya yang benar-benar ada, yang sejati ada, hanya Allah. Dan pada saat itu, Allah adalah aku. Karena aku yang makhluk ini sudah lenyap sirna bagaikan laron yang terbakar oleh dahsyatnya sinar matahari. Cukuplah bahwa di dalam ikrar husnul khotimah itu kita memposisikan Allah sebagai engkau. Kita sadar bahwa kehidupan kita ini berada di hadapannya. Allah bukan di samping kita atau di sana, melainkan tepat di depan kita. Sesungguhnya kesadaran mengengkaukan Allah merupakan milik sehari-hari setiap muslim yang mukmin. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Allah tidak pernah berada di sana, melainkan senantiasa berada di hadapan kita. Bukankah jika melakukan sholat kita berupaya untuk menyadari seolah-olah kita sedang melihatnya di hadapan kita, dan kalau kita tidak mampu melihatnya, maka ia yang melihat kita dari hadapan kita sendiri? Dengan demikian, ikrar husnul khotimah adalah suatu peristiwa kesadaran di mana Allah bukan sekedar ia yang di sana, yang berposisi sebagai pelengkap penderita dari program-program karir sejarah kita, melainkan di hadapan kita dan merupakan concern utama kehidupan kita. Secara harfiah, husnul khotimah berarti akhir atau kesudahan yang baik. Dalam istilah agama Islam, berarti akhir hayat atau kehidupan yang baik. Kebalikannya adalah su'ul khotimah, artinya akhir hayat yang buruk. Akhir kehidupan yang dialami oleh manusia itu sering disebut sakaratul maut. Apakah kita akan mati? Apakah kita akan segera sampai ke garis sakaratul maut? Lebih rasional kalau pertanyaannya kita balik. Apakah kita akan tidak mati? Siapakah yang bisa memastikan bahwa nanti sore atau besok pagi atau bahkan 5 menit yang akan datang, ia pasti akan masih hidup? Puncak ilmu orang hidup adalah mengenai maut. Yang paling masuk akal bagi segala perjalanan ilmu manusia adalah kesadaran bahwa sewaktu-waktu akan mati. Pengetahuan yang paling substansial dan primer adalah bahwa sekarang juga setiap manusia harus siap untuk berakhir hidupnya. Bahwa jisim atau badan manusia tidak hidup abadi. Seorang pengusaha bisa menuliskan rancangan-rancangan bisnisnya pada skala jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bahkan diproyeksikan sampai 50 tahun ke depan. Akan tetapi, kalimat awal dari teks rancangannya sesungguhnya berisi kalimat dengan catatan bahwa selama jangka waktu tersebut, ia belum meninggal dunia. Seorang politisi sepenuhnya berhak mentargetkan keinginannya untuk duduk di kursi kepresidenan. Seorang sarjana mutlak diperbolehkan meniti karirnya sampai sejauh-jauhnya dan setinggi-tingginya. Tetapi semua itu dengan catatan bahwa berlakunya hanya kalau mereka pasti masih hidup. Itu namanya ilmu orang tua. Ilmu orang tua adalah pengetahuan akal dan kesadaran batin bahwa ia akan mati. Dan itu bisa berlaku tidak 30 tahun yang akan datang, melainkan bisa juga besok pagi-pagi menjelang seseorang masuk kantor. Orang tua yang berpikir efisien tidak menghabiskan tenaga dan waktunya untuk kesementaraan, melainkan untuk keabadian.
tidak menumpahkan profesionalisme untuk menggapai sesuatu yang toh tidak akan menyertainya selama-lamanya. Ilmu orang tua adalah kesanggupan memilih 1-2 yang abadi di antara 1000-2000 yang temporer. Memilih 1-2 yang sejati di tengah 1000-2000 hal-hal, barang-barang, pekerjaan-pekerjaan, target-target yang palsu. Manusia yang paling profesional adalah yang memiliki akar pengetahuan dan daya terapan untuk bersegera menggunakan ilmu orang tua tanpa menunggu usianya menjadi tua. Manusia yang paling cerdas dan peka adalah yang mengerti bahwa segala sesuatu dalam kehidupannya harus diperbaiki sekarang juga, tidak besok atau lusa, karena bisa keburu mati. Bahwa apapun saja harus segera dihusnul khatimahi dan menghindarkan diri dari kemubaziran-kemubaziran mengurusi hal-hal yang semu, palsu, dan temporer. Bahwa hutang harus segera dibayar. Bahwa kesalahan harus segera dihapuskan dengan meminta maaf kepada sesama manusia yang disalahi dan memohon ampun kepada Tuhan. Bahwa omset ekonomi berapapun tidak menolong seseorang di garis kematiannya. Bahwa jabatan setinggi apapun tidak menambahi keberuntungan apapun di hadapan mautnya. Bahwa kejayaan, kemegahan dan kegagahan macam apapun tidak akan sanggup mengurusi nasibnya di depan sakaratul maut yang akan muncul mendadak dan tiba-tiba.